Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita, bisa melanjutkan aktivitas dalam bermubahasah, membahas permasalahan-permasalahan seputar hukum dan permasalahan pernikahan, atau lebih dikenal dengan sebutan fikih munakahat. Yang mana pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan jawaban, menyampaikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk kepada kami. Di antaranya adalah pertanyaan yang masuk pada kolom komentar berasal dari akun atas nama KY Rios Gundam 1908, yang mana pada akun ini bertanya, minta tolong dibahas tentang hukum perempuan yang melakukan safar tanpa suami atau mahramnya, terutama untuk keperluan sehari-hari seperti belanja dan lain-lain. Terima kasih. Ini pertanyaan yang masuk kepada kami di kolom komentar, bertanya tentang bagaimana hukum ketika seorang perempuan atau istri dia keluar rumah tanpa didampingi oleh mahramnya atau tanpa didampingi oleh suaminya. Secara umum pertanyaannya seperti itu. Namun kemudian pertanyaan ini difokuskan seperti terutama untuk keperluan sehari-hari seperti belanja. Jadi ketika orang perempuan dia punya kebiasaan untuk belanja di tempat-tempat pembelanjaan sayur atau di pasar atau ke toko, itu kira-kira hukum syariat seperti apa menanggapinya? Untuk menjawab pertanyaan ini, penting bagi kami untuk menyampaikan bahwa orang perempuan itu pada dasarnya dilarang untuk keluar rumah, terutama ketika keluar rumah itu dalam kondisi mutabarrijat, dalam kondisi tidak menutup aurat. Sehingga wajib hukumnya bagi setiap perempuan, apakah dia sudah bersuami atau masih belum bersuami, ketika mereka keluar rumah, maka hendaknya menutup auratnya. Sehingga perempuan ini tidak sampai menjadi penyebab timbulnya fitnah atau penyebab timbulnya syahwat dari laki-laki yang tidak semahram dengan perempuan tersebut. Dan sudah kami sampaikan, sudah kami jelaskan seperti apa definisi fitnah atau definisi pengertian syahwat dalam pembahasan yang seperti saat ini. Fitnah adalah suatu kondisi yang muncul dari pihak laki-laki ketika melihat perempuan. Atau sebaliknya, kondisi yang muncul pada perempuan ketika dia melihat seorang laki-laki. Kondisi ini mengajak untuk ingin melakukan hubungan badan atau ingin untuk melakukan muqaddimatuz zina, permulaan dari zina. Maka kondisi inilah yang disebut dengan kondisi fitnah. Artinya orang yang memiliki kondisi seperti itu, dia sudah terkena fitnah. Atau perempuan ketika dia keluar rumah, dia justru malah menjadi penyebab munculnya syahwat dari lawan jenisnya, dari laki-laki yang bukan mahram. Dan pengertian syahwat adalah at-talazzuz bin nadhar, al-iltizaz bin nadhar. Ketika si pemandang dia itu merasa asyik, dia merasa nyaman dengan memandang perempuan lawan jenis tersebut, maka si laki-laki yang memandang ini sudah timbul syahwat. Sehingga perempuan yang keluar rumah dalam kondisi menjadi penyebab atau kondisinya itu dia bisa menjadikan pusat perhatian dari laki-laki yang ajnabi, dia menjadi penyebab untuk munculnya syahwat, dan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilarang oleh syariat kita, syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setiap perempuan yang dia itu keluar rumah diwajibkan untuk menutup aurat. Yang sekiranya tata cara dia dalam menutup aurat tidak sampai tampilan-tampilan yang bisa menyebabkan munculnya syahwat dari pihak laki-laki ajnabi atau munculnya fitnah dari pihak ajnabi. Ini penting untuk diperhatikan. Yang pertama seperti itu. Ini yang perlu diketahui terlebih dahulu. Karena memang orang perempuan itu dimanapun dia berada, dia selalu butuh untuk keluar rumah. Untuk melaksanakan hajat-hajatnya, melaksanakan keperluan-keperluannya, termasuk diantaranya adalah belanja.
Lalu sekiranya perempuan ini dia perlu keluar untuk belanja. Apakah dia itu belum menikah atau dia itu sudah menikah? Apakah memang perlu dibarengi setiap saat dengan mahramnya? Jika seandainya memang punya potensi keluar rumah untuk belanja tadi itu bisa memunculkan syahwat atau bisa memunculkan fitnah, maka si perempuan ini hendaknya menutup auratnya dan kalau bisa memang didampingi oleh si mahram. Orang-orang lain yang memiliki mahram dengan dia. Atau kalau dia itu kondisinya sudah bersuami, maka hendaknya suaminya juga ikut mendampingi. Tapi kalau seandainya tidak, seandainya perempuan ini keluar rumah tanpa didampingi oleh mahram, si perempuan ini keluar rumah tanpa didampingi oleh suaminya, apakah boleh seperti itu? Maka itu merupakan hal-hal yang diperbolehkan. Dan ini tidak termasuk perbuatan nusyuz, tidak termasuk perbuatan yang melanggar dari segi si perempuan itu sendiri. Tidak termasuk perbuatan melanggar dari sisi si istri itu sendiri. Karena kalau kita melihat definisi nusyuz, sebagaimana yang sering kita bahas pada video-video sebelumnya, termasuk sekarang akan saya ulang lagi, yaitu salah satu keterangan ulama yang bisa kita lihat tentang definisi nusyuz itu sendiri, yaitu satu kitab yang berjudul Al-Fiqhul Manhaji. Suatu kitab yang ditulis oleh beliau Asy-Syaikh Ad-Doktor Mustafa Al-Khin dan juga Asy-Syaikh Ad-Doktor Mustafa Al-Bugha dan juga Asy-Syaikh Ali As-Sarbaji. Beliau dalam kitab Fiqh Manhaji ini memberikan keterangan bima yakunu nusyuzu, dengan satu tindakan apakah nusyuz itu bisa terjadi. Beliau dalam kitab ini memberikan keterangan wa yakunu nusyuzul mar'ati bi khurujiha an ta'ati zawjiha wa isyaniha lahu, yang artinya nusyuz perempuan, nusyuznya seorang istri itu bisa terjadi bi khurujiha an ta'ati zawjiha, ketika si perempuan ini, ketika si istri itu dia keluar dari taat terhadap suaminya. Artinya ketika ada seorang istri yang dia sudah tidak taat lagi kepada suaminya, maka ini disebut dengan perbuatan nusyuz. Wa isyaniha lahu, dan juga kemaksiatannya si istri kepada si suami. Ini juga masuk dalam kategori perbuatan nusyuz. Lalu kemudian beliau dalam hal ini memberikan contoh, wa dzalika ka'an kharajat min baitihi bi ghairi udrin min ghairi idnihi. Salah satu bentuk kemaksiatan istri kepada suami adalah ketika si istri ini keluar dari rumahnya si suami atau rumah yang biasa mereka tinggali bi ghairi udrin, tanpa ada uzur, tanpa ada keperluan, min ghairi idnihi, tanpa ada izin dari pihak suami. Jadi tiba-tiba tidak ada perlu, tidak ada apa, si istri ini keluar rumah dan ketika keluarnya pun juga tidak ada izin, tidak meminta izin terlebih dahulu dari si suami. Ini termasuk perbuatan nusyuz. Atau bentuk nusyuz yang lainnya adalah safarat bi ghairi idnihi wa ridahu. Si istri ini melakukan safar tanpa ada izin dari si suami dan juga tanpa ada ridho dari pihak si suami. Maka ini bisa masuk dalam kategori perbuatan nusyuz. Lam taftah lahul baba liyadkhula, atau si istri tidak mau membukakan pintu ketika suaminya datang pulang ke rumah dan dibiarkan si suami itu berada di luar rumah dan si istri enggan untuk membuka pintu. Ini juga termasuk perbuatan nusyuz. Sehingga pemahamannya, ketika tidak seperti yang tadi disebutkan oleh kitab Fiqh Manhaji, itu tidak termasuk dari perbuatan nusyuz. Ketika si istri ini keluar rumah dan memang keluarnya ini ada keperluan untuk belanja, kalau orang Jawa bilang datang ke tempatnya melijo-melijo, ya, ke pasar atau ke toko misalkan memang untuk belanja, maka itu tidak masalah karena itu keluar memang ada keperluan. Apalagi keperluannya nanti untuk masak dan masaknya pun juga akan dimakan oleh pihak si suami. Maka ini boleh-boleh saja. Ya. Dan keterangan yang lebih gamblang, lebih soreh yang menerangkan tentang hal ini, yaitu menjawab pertanyaan dari akun YouTube yang masuk pada kolom komentar adalah keterangan yang disebutkan oleh Syekh Bujairomi terhadap kitab Al-Iqna Hasyah Al-Bujairomi Al-Khatib, ya, pada jilid yang keempat. Beliau dalam kitab ini memberikan keterangan yang bunyinya lau kharajat
lihajatiha fil baladi biiznihi ka'an takuna balanatan au masyitotan au mughniyatan au dayatan tuwallidun nisa'a fa innaha la yusqitu haqqoha minal qasmi wala minan nafaqati intaha ziyadi. Yang artinya seandainya ada istri yang keluar rumah, yang mana istri ini keluar rumah lihajatiha, karena untuk keperluan si perempuan ini. Jadi dia keluar untuk keperluannya si perempuan ini sendiri, bukan keperluannya si suami. Fil baladi, yang mana keluar rumah itu masih pada lingkup daerahnya dia sendiri. Masih di kampungnya, masih di kotanya situ, nggak sampai keluar kota. Ya, masih di kotanya sendiri. Biiznihi, yang mana dia keluar itu sudah mendapatkan izin dari si suami. Jadi saya ulangi lagi, si istri keluar rumah karena ada perlu, dan perlunya itu adalah keperluan si istri ini sendiri, bukan keperluannya si suami. Dan ketika istri ini keluar untuk memenuhi keperluannya, dia sudah mendapatkan izin dari pihak si suami. Seperti misalkan dia menjadi balana. Balana itu dia menjadi pembantu rumah tangga. Au masyitoh, atau dia itu menjadi tukang rias. Au mughniyah, atau dia itu menjadi seorang penyanyi. Maksudnya penyanyi di sini tidak mutlak kemudian menjadi penyanyi seperti biduan-biduan yang ada sekarang, namun menjadi penyanyi untuk khusus kalangan orang-orang perempuan-perempuan itu sendiri. Bukan kepada orang laki-laki yang bukan mahramnya, bukan. Audayatan, atau perempuan tadi itu keluar rumah menjadi dayat. Dayat itu adalah bidan, perempuan yang dia itu menjadi dokter. Untuk intinya perempuan ini keluar untuk kerjanya dia sendiri. Fa innaha la yusqitu haqqoha minal qasmi. Maka perbuatan yang seperti itu, tindakan istri yang model seperti itu, dia keluar dengan keperluan dia sendiri dan juga sudah mendapatkan izin dari si suami, ini tidak sampai menyebabkan hak-hak istri ini menjadi gugur, menjadi hilang hanya gara-gara perbuatan itu. Baik haknya perempuan tadi, haknya istri itu adalah dari sisi kosam, sisi jatah inapnya ketika dia perempuan yang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, wala minan nafaqati. Demikian juga tidak menyebabkan gugurnya hak nafkah yang harusnya dia dapatkan. Artinya perbuatan yang seperti ini tidak termasuk perbuatan nusyus. Artinya diperbolehkan. Ketika seorang istri itu dia keluar rumah untuk bekerja, untuk hajatnya dia sendiri, dan memang sudah mendapatkan izin dari pihak si suami, maka itu boleh-boleh saja. Tanpa didampingi oleh si suami, tanpa didampingi oleh mahramnya. Dengan catatan, keluarnya si istri ini masih berada di lingkup dalam kota. Tidak sampai dianggap seseorang yang melakukan safar, seseorang yang melakukan musafir sampai keluar dari daerahnya, keluar dari kotanya. Tidak sampai yang seperti itu. Selama masih daerahnya, maka ini boleh-boleh saja. Dipersilahkan tanpa harus didampingi oleh si suami atau tanpa didampingi oleh mahramnya. Wa qauluhu biiznihi, lalu tadi keterangan di atas yang menyatakan bahwa perempuan ini harus keluar itu sudah mendapatkan izin dari si suami, maksudnya adalah au alimat ridohu. Si istri ini sudah tahu, si istri ini sudah mengerti bahwa walaupun tanpa izin, ya artinya si istri ini tanpa minta izin terlebih dahulu kepada si suami, suami itu pasti ridho. Suami itu pasti memperbolehkan ketika istrinya ini keluar rumah. Apalagi kalau keluar rumahnya ini adalah untuk hajat si suami itu sendiri. Dia keluar untuk hajatnya si suami, bukan untuk si hajatnya si istri. Maka kalau ada ridho, ada kemungkinan bahwa ridhonya suami itu sudah ada, maka ini boleh-boleh saja. Perkenankan saja. Itu boleh-boleh saja. Famithlu iznihi ma law kharajat bi ghairi iznihi wa kanat ta'lamu ridahu. Dan contoh salah satunya tadi seperti yang saya sebutkan, yang juga disebutkan dalam kitab ini, ketika si istri ini keluar rumah tanpa mendapatkan izin, tapi si istri itu sudah tahu, sudah ngerti bahwa suaminya pasti memberikan izin. Maka ini diperbolehkan. Sehingga untuk menanggapi pertanyaan yang telah masuk dari kolom komentar yang ada pada kami, yang tadi menanyakan apakah boleh
seorang perempuan itu atau seorang istri itu keluar rumah tanpa suami atau tanpa mahramnya untuk keperluan sehari-hari seperti belanja dan lain-lain, maka jawaban kami adalah boleh selama satu, keluarnya si perempuan ini tidak menjadi penyebab munculnya fitnah, tidak menjadi penyebab munculnya syahwat, artinya si perempuan ini tidak menjadi pusat perhatian dari laki-laki yang ajnabi, karena dia sudah menutup aurat, dan cara menutup auratnya juga sudah benar, dan ditambah lagi, syarat berikutnya adalah dia keluar pada lingkup daerahnya sendiri atau lingkup kotanya sendiri. Walaupun keluarnya itu adalah untuk keperluan si istri, bukan keperluannya si suami. Dan kemudian syarat berikutnya harus mendapatkan izin. Atau kalau seandainya si istri ini tidak mendapatkan izin, tapi si istri sudah tahu, sudah mengerti bahwa suaminya pasti meridhoi keluarnya si istri untuk keperluan dia atau untuk keperluannya si suami, maka ini semuanya hukumnya adalah tidak masalah, hukumnya boleh-boleh saja. Nah, inilah kiranya para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, yang bisa kami sampaikan pada tanggapan kami kali ini untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Dan sekali lagi kami mohon maaf kalau mungkin ada keterlambatan, waktu yang sangat lama sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk kepada kami, karena memang kami harus terlebih dahulu mencari bagaimana jawaban yang pas, bagaimana jawaban yang tepat, dan juga karena adanya banyak kesibukan sehingga kami menyesuaikan waktu untuk bisa menjawab satu persatu pertanyaan yang telah masuk kepada kami. Dan insya Allah dalam jangka yang lebih dekat lagi akan kami sampaikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang telah masuk kepada kami insya Allah. Mudah-mudahan dari keterangan ini semuanya bisa memberikan kegamblangan, bisa menjadi pencerah untuk semuanya, dan mudah-mudahan kajian kita, ilmu kita senantiasa dijadikan sebagai ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan lebih pentingnya lagi, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diridhoi oleh junjungan kita, kekasih kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.